Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Benarkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam miskin dan kelaparan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituding sebagai sosok miskin dan sering kelaparan. Dikutip dari republika.co.id Jakarta, kaum orientalis kerap menuduh bahwa puasa dan menahan rasa laparnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai bukti bahwa beliau merupakan orang fakir yang kerap kelaparan. Padahal dalam kenyataannya hal itu sama sekali tidak benar. Dalam buku Harta Nabi karya Abdul Fattah As-Samman dijelaskan, Rasulullah mempunyai beberapa mukjizat di mana Allah berkenan menghidangkan makanan kepada beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menganugerahkan mukjizat kepada beliau, di antaranya melipat gandakan makanan dan minuman kepada Nabi. Mukjizat-mukjizat ini merupakan bukti konkret yang membantah keyakinan kaum orientalis yang menyatakan bahwa Rasulullah adalah seorang yang fakir. Dan dikatakan saking fakirnya beliau tidak memiliki makanan pokok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beliau sehari-hari. Kecurigaan kamu orientalis bahwa Nabi seorang yang fakir dan kerap kelaparan dikaitkan dengan hadis-hadis yang berkenaan dengan itu. Diceritakan dalam hadis riwayat Abu Al-Aliyah bahwa dalam suatu kesempatan Rasulullah keluar rumah. Ketika di pertengahan jalan Madinah, beliau kelelahan sehingga terpaksa berbaring bertumpu pada siku sebelah kiri seraya menjulurkan jari-jarinya. Tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum Ansyar melihat Nabi. Lelaki itu kemudian mendatangi Nabi sambil membawakan segelas susu dan meminumkannya kepada beliau. Nabi pun tersadar dan lantas bertanya kepada lelaki tersebut, "Bagaimana kamu mendapatiku?" Laki-laki itu menjawab, "Aku mendapatimu berbaring miring dengan bertumpu pada tangan kirimu seraya menjulurkan jari jemarimu." Mendengar itu, Nabi pun berkata, "Allahumma ithamman atamani wa ishiman sahani." Ya Allah, berilah makan kepada orang yang berkenan memberiku makan, dan berilah minum kepada orang yang berkenan memberiku minum. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di rumah Fatimah ketika Hasan dan Husain menangis karena lapar dan sangat menderita." Nabi berkata, "Siapa yang berkenan mengirimkan sesuatu kepada kami?" Mendengar pertanyaan Rasulullah tersebut, maka Abdurrahman muncul dengan membawa sepiring haisah, makanan yang terbuat dari keju yang dicampur dengan kurma dan mentega. Terkadang keju diganti dengan tepung dan 2 roti, di mana di antara keduanya terdapat makanan berlemak. Kemudian Rasulullah pun mendoakannya, "Semoga Allah mencukupi kebutuhanmu di dunia. Adapun urusan akhiratmu, maka akulah penjaminnya." Dari 2 contoh hadis tersebut, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nabi merupakan kekasih Allah. Bagaimana mungkin beliau tidak mendapat makan dan minum dari Tuhannya? Dan bahkan Rasulullah banyak memberi makan kepada para sahabat beliau dan memberi minum karena karunia Allah yang diberikan kepadanya. Hal ini terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah melarang puasa Wisyal. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Apakah engkau berpuasa Wisyal, wahai Rasulullah?" Nabi pun menjawab, "Adakah di antara kalian yang sepertiku?"
Karena sesungguhnya aku senantiasa bersama Tuhanku. Dialah yang memberiku makan dan memberiku minum. Dalam sebuah hadis yang populer di kalangan masyarakat kerap dikenal bahwa ketika mengalami rasa lapar, Nabi mengganjal perutnya dengan batu. Hadis ini ditolak Imam Al-Hafiz Abu Hatim bin Hibban yang menyebut terjadi kesalahan dalam perawi di hadis tersebut. Beliau berargumen bahwa ketika Rasulullah lapar dan mengikatkan bebatuan ke perutnya, dia berkata, "Karena Allah lah yang memberikan makan dan minum kepada utusannya itu ketika berpuasa wisal. Lalu bagaimana Allah membiarkan Nabi kelaparan hingga harus mengikatkan bebatuan pada perutnya?" Lalu dia mempertanyakan balik, "Lantas apa kegunaan bebatuan itu bagi orang yang kelaparan?" Kemudian dia menegaskan bahwa hal itu terjadi akibat kesalahan pada perawinya. Pada dasarnya dia berargumen, kosakata yang sesungguhnya adalah al-hujaz, bukan hajar, yang merupakan bentuk jamak dari hujzah, penahan atau pengikat. Di samping itu, Nabi memiliki sejumlah penghasilan dan kerap mendermakan hartanya kepada banyak pihak. Bahkan sepeninggal Nabi pun istri-istri serta anak cucu Nabi tidak terlantar kelaparan karena adanya harta peninggalan yang Nabi sisihkan untuk mereka. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.